Shalom saudaraku, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Terima kasih buat kesempatannya Pak. Terima kasih untuk sambutan hangat penuh kasih. Dan saya percaya saudaraku sekalian itu kekuatan kita. Untuk kita tetap bertahan dalam keadaan apapun juga. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Ada orang-orang sekeliling kita yang penuh dengan kasih, mengangkat, mendorong, mendoakan kita satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun dari kita bisa berdiri sendiri. Tapi kita sangat-sangat memerlukan dan membutuhkan pertolongan, kasih, perhatian dari orang lain. Tetapi terlebih lagi kita membina hubungan yang akrab dan dekat, melekat kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat sama-sama saudara firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan melawat umatnya. Kita lihat dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-8, 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Mari baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini, bukan saja pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi sampai hari ini Tuhan masih bisa melawat setiap kita. Melawat itu bisa mengunjungi, bisa bertemu secara pribadi. Nah kita lihat sama-sama saudaraku sekalian. Di dalam pasal 1 mulai ayat yang ke-5 itu menceritakan bagaimana Tuhan datang melawat kehidupan suami istri. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dalam rombongan Abia. Istrinya namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar. Mari ayat 6 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintahnya dan ketetapannya Tuhan dan tidak bercacat. 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagai lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejutlah dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudaraku sekalian, kita belajar untuk melihat kedua orang suami istri ini. Pada zaman Raja Daud, dia sudah membagi karena begitu banyaknya imam dari keturunan Harun, maka dibagilah 24 kelompok. Nah kebetulan Zakaria ini masuk dalam kelompok Abia. Biasanya kalau sudah masuk satu kali saudara, mereka tidak akan masuk lagi. Itu jadi maka tadi kita baca diundi. Satu kali masuk dan sama sekali tidak masuk lagi karena begitu banyaknya imam. Hanya imam besar yang masuk tiap tahun ke ruangan Maha Kudus. Jadi ada halaman, ada ruangan suci dan itu ruangan suci itu tempat mezbah ukupan dan ada menorah, kemudian ada meja tempat roti. Dan itu mau menggambarkan saudaraku sekalian, waktu mereka sudah selesai mempersembahkan korban. Kalau kita persembahkan korban kan hanya kita tutup mata berdoa, kita mau kasih uang berapa saja. Bisa besar, bisa kecil. Tapi bisa juga sudah atau kita pilih yang paling kecil saudara, itu suka hati kita.
Tapi buat orang Israel kalau mempersembahkan korban, itu bukan begitu saudara. Mereka mempersembahkan sapi, kambing atau domba. Tapi kalau mereka tidak mampu, mereka memberikan burung atau uang yang sangat kecil. Dan itu memang buat orang yang tidak mampu. Yang kita belajar lihat saudaraku sekalian dari dua orang suami istri ini, ayat yang ke-6 kita lihat sama-sama di situ dikatakan. Ayat yang ke-6, mereka keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Artinya tidak mungkin lagi punya anak. Saya kira bukan saja zaman sekarang, zaman dulu, sekarang juga bisa saudara. Orang tidak punya anak itu ada rasa malu, merasa kurang beruntung, merasa orang sial. Rasanya itu seperti aib saudara. Apalagi kalau ditanya, kapan punya anak, kapan punya anak, kapan punya anak. Itu buat orang jadi tertekan sebetulnya. Nah, kita lihat saudaraku sekalian. Kehidupan Zakaria dikatakan sudah tua dan Elisabet mandul tidak punya anak. Itu ada antara kata tetapi. Yang kita lihat pada ayat yang ke-6 itu mereka hidup benar, taat pada ketetapan Tuhan. Yang ketiga tidak bercacat celah sekalipun keadaan mereka memalukan. Sepertinya keadaan mereka itu tidak beruntung. Kadang-kadang saudara, kalau kita sudah melayani sungguh-sungguh, sudah setia memberi persembahan, lalu ada doa-doa kita yang belum dijawab. Lalu ada keadaan-keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Kadang-kadang orang bisa putus asa. Percuma saya melayani, buat apa saya hidup sungguh-sungguh? Buat apa saya pertahankan keluarga macam begini? Kalau keadaan tidak tambah baik, malah tambah runyam, tambah terpuruk. Apalagi kita baru melewati masa sulit beberapa tahun terakhir saudaraku sekalian. Kalau kita periksa diri kita, apakah kita makin bertumbuh dengan kesesakan, keterpurukan, atau kita makin hancur? Tetapi Elisabet mandul, tidak punya anak dan sudah tua. Tapi ayat yang ke-6 berkata, mereka hidup benar, taat, tidak bercela. Mereka tidak beri kesempatan hati mereka untuk kecewa, untuk putus asa, untuk marah, untuk berhenti melayani Tuhan. Sekalipun keadaan sangat-sangat memalukan. Tapi dua orang suami istri ini tetap berada di hadirat Tuhan. Pertanyaan buat saya dan saudara. Bagaimana sikap hati kita kalau keadaan memalukan, keadaan menyudutkan, keadaan terpuruk dalam hidupmu, dalam hidupku. Apakah kita masih tetap mau hidup benar? Apakah kita masih tetap taat? Apakah kita mau tidak bercacat celah? Bisa saja ada dosa, bisa saja ada intimidasi, bisa saja ada kecewa. Tapi cepat selesaikan. Jangan biarkan itu tidur bahkan tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Hidup benar, taat, tidak bercacat sekalipun. Elisabet mandul. Sudah tua, tidak punya anak dan tidak mungkin lagi punya anak. Tapi kita belajar melihat saudaraku sekalian, kalau Tuhan datang mengunjungi hidup seseorang, bisa terjadi satu, datang untuk beri hukuman. Misalnya kita lihat dalam hidup Saulus. Jadi Tuhan mengunjungi dia dengan terang yang begitu hebat, langsung buta saudara. Lalu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan lewat peristiwa itu akhirnya
Saulus jadi Paulus dan bertobat. Kunjungan Tuhan dalam hidup saya dan saudara berarti pasti terjadi sesuatu. Apakah itu hukuman ataukah kasih karunia? Dalam diri daripada Sakaria kita lihat saudaraku sekalian, ketika dia masuk dalam ruangan suci, malaikat datang berkata kepada dia, jangan takut, doamu sudah dijawab. Saudaraku sekalian, bertahun-tahun lama seolah-olah tidak ada harapan. Mereka berada tetap pada keadaan sunyi, sepi, malam yang gelap. Tetapi mereka tetap berada dalam hadirat Tuhan, menantikan Tuhan, dekat dengan Dia, tetap melayani dan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini. Kalau ada saudara hari ini dalam kesesakan yang hebat, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau saudara sedang terpuruk hari ini, jangan mundur. Tetap melekat kepada Tuhan. Karena pada akhirnya kita tahu Tuhan mendengar doa. Tuhan tidak akan membiarkan saudara yang datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang melayani Dia itu tidak mendapat upah. Setiap yang kita lakukan dengan hati tulus pasti dapat upah pada waktunya. Jangan takut. Karena doamu sudah didengar oleh Tuhan. Pegang dada saudara dengan tangan kanan. Katakan pada dirimu 1, 2, 3, jangan takut. Tuhan sudah mendengar doaku. 1, 2, 3, jangan takut. Tuhan sudah mendengar doaku. Pegang kepala. 1, 2, 3, jangan takut. Tuhan sudah mendengar doamu. Sekalipun hari ini belum, tapi pasti datang waktu itu. Seperti dalam diri Sakaria. Waktu itu kalau kita lihat ayat seterusnya, Sakaria enggak percaya, saudara. Mana mungkin, bagaimana bisa? Dia tidak siap untuk mendapat mujizat dan dia berkata tidak mungkin. Kadang-kadang kita pun pikir begitu saudara. Walaupun kita melayani, walaupun kita sudah datang pada Tuhan. Pada waktu Tuhan buka pintu, buka jalan. Kita rasa mana bisa, saya kan tidak layak. Mana mungkin, saya kan bukan orang, saya orang biasa sama sekali tidak terkenal. Itu yang dilakukan oleh Sakaria. Karena istri saya sudah tua, kami sudah tua. Dan Elizabeth itu mandul, gak mungkin bisa punya anak. Sehingga malaikat itu berkata, karena engkau tidak percaya, maka engkau akan bisu sampai nanti anak itu lahir. Saudaraku sekalian, Sakaria gak bisa bicara sama sekali. Selama Elizabeth hamil, dia tidak berbicara. Tetapi pada saat keadaan begitu diam dalam dirinya, saat itu dia banyak merenungkan. Tapi gak bisa omong saudaraku sekalian. Sehingga pada waktu Elizabeth melahirkan, orang tanya mau beri nama apa? Lalu mau ditulis oleh Sakaria, Yohanes. Orang kaget, mana gak ada keluarga kita nama Yohanes. Dan pada saat itu juga terbukalah mulutnya dan kemudian Sakaria mulai penuh dengan Roh Kudus dan mulai bernubuat. Kita lihat selanjutnya saudaraku sekalian. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. 6:8. Ya, jadi kita lihat, kita sudah baca tadi. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, pada saat Sakaria mulai
bisa bicara yang dia lakukan. Dia ucap syukur pada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. 9 bulan lebih mungkin dia terus merenungkan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Makanya ayat di atas itu dia lalu berkata, kesetiaan Tuhan pada Abraham, kesetiaan Tuhan pada Ishak, kesetiaan Tuhan pada Israel. Dan kemudian kesetiaan Tuhan pada semua bangsa-bangsa termasuk saya dan saudara. Menerima pertolongan kasih setia dan dikatakan saudara, menerima kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita belajar melihat saudaraku sekalian di dalam kehidupan ini. Jangan sampai karena keadaan lalu kita tidak ada lagi ucap syukur. Kadang-kadang orang isi hidup ini dengan ngomel terus saudara. Mengeluh terus. Padahal sebetulnya banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Waktu engkau muda, Tuhan banyak lakukan hal yang luar biasa. Sekarang kau sudah tua, keadaanmu mungkin tidak sekuat waktu kau muda. Tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan pernah menolong engkau. Bahwa Tuhan pernah memberikan engkau jalan-jalan yang sama sekali tidak mungkin dan tidak bisa engkau lakukan. Saya tadi omong-omong sama Pak Eko di mobil. Saya kalau renungkan saudara kebaikan Tuhan. Tuhan itu hebat dan luar biasa. Saya cerita Yosi jadi pendeta di umur 30-an. Saya jadi pendeta sudah umur 60 saudara. Nah itu 30 tahun sesudah itu. Separuh umur saya dia sudah jadi pendeta. Karena pada zaman saya dulu di GBI tidak ada wanita bisa jadi pendeta saudara. Dia boleh pegang jemaat tapi zaman dulu yang mimpin perjamuan, yang baptis orang, menikahkan orang, walaupun dia jadi gembala di situ, mesti panggil dari pendeta lain yaitu pendeta pria. Jadi kurang penghargaan sebetulnya saudaraku sekalian. Tapi anugerah Tuhan, zaman sekarang dapat kemudahan yang luar biasa, laki perempuan tidak pernah dibeda-bedakan. Jadi saya melihat saudaraku sekalian, maksud saya mau bilang begini. Saudara, mari setia melayani Tuhan. Karena apa yang kau tabur dalam kehidupan ini, itu semua diperhitungkan Tuhan. Jangan hidup ngawur, jangan hidup gak ada aturan. Sekalipun muda, sekalipun kuat, sekalipun kaya, atur hidup dengan tepat dan benar. Karena itu taburan yang kau lakukan, kesetiaan, ketulusan, kesungguhan hati. Sebetulnya itu akan turun pada keturunanmu, generasi kedua. Dan kalau generasi kedua ini sungguh-sungguh dalam Tuhan, anak-anakmu, maka dia dapat double porsi. Berkat dari orang tua, karena Tuhan berkata orang benar itu anak cucunya diberkati Tuhan. Dan itu ya dan amin. Saya alami itu saudaraku sekalian. Jadi selama hidupmu hari ini lagi engkau kuat, kau hebat, kau luar biasa. Tata hidup baik-baik. Jangan ngawur. Karena taburan yang kau lakukan bukan saja buat dirimu. Itu akan turun pada keturunanmu. Dan dalam keturunan ini kalau mereka sungguh-sungguh mereka dapat double porsi. Sehingga tadi saya berkata, saya umur 60 baru pendeta. Yosi umur 30-an sudah pendeta saudaraku sekalian. Saya mau 70 baru dapat rumah. Dibangun oleh Pak Chandra saudara di Lembah Pujian. Sudah tua bangka saudaraku sekalian. Baru dapat rumah. Tetapi anak-anak saya Yosi sama Yapi saudara. Mereka hampir 40. Mereka sudah punya rumah. Saya bukan mau pamer kehebatan, tapi saya mau cerita bahwa kesetiaan Tuhan pada Abraham, pada Ishak, pada Israel. Dia juga setia pada saya dan saudara. Dia sama sekali tidak pernah ingkar janji. Sebab itu saudaraku sekalian, apa yang dilakukan oleh Zakaria,
Dia bersyukur, dia memuji Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa dia alami. Nggak mungkin sudah punya anak, sudah dikatakan Elizabeth mandul. Tapi toh tidak ada perkara yang mustahil pada Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Jangan kalau omong tuh kayak orang makan permen. Saudara, mari keluarkan suara betul-betul. Itu ada kuasa dengan kata-kata saudara. 1, 2, 3. Bapak-bapak saja. 1, 2, 3. Ibu-ibu saja. Jangan kalau marah saja keras, saudaraku sekalian. Ucap firman Tuhan juga keras. 1, 2, 3. Tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan mujizat itu bisa terjadi, saudara, dalam setiap hidup kita. Jangan tertawa, saudara. Jangan anggap, jangan seperti Sakaria. Mana bisa? Apa yang kau ucapkan, lakukan dengan sungguh, percaya. Dan Tuhan akan buka pintu-pintu dalam kehidupanmu. Makanya kita lihat bagaimana Sakaria, saudaraku sekalian, bersyukur kepada Tuhan. Dan dia kemudian mengatakan Tuhan melawat umatnya dan membawa kelepasan. Kita lihat ayat 73, saudara. Lihat ayat 73. Ya, 70. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Mempersiapkan jalan baginya. Jadi Yohanes ini seperti pembuka jalan, saudara. Dia yang berjalan di depan. Ketika Tuhan Yesus datang, dia berjalan lebih dahulu. Tetapi dia tetap menaruh dirinya pada tempatnya. Dia tidak karena di depan lalu jadi sombong dan merasa Tuhan Yesus itu tidak ada apa-apa. Kita belajar dari dia. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Pada zaman Yohanes, saudara, dia begitu berani berkhotbah. Dia tidak takut kepada orang Farisi yang dipuji. Dia berkata, sudah tersedia kapak di pohon. Kalau kamu tidak bertobat, maka kapak itu akan dipotong. Karena kamu berkata kamu keturunan Abraham, tapi sebetulnya kamu munafik. Banyak orang muka belakang lain, saudara. Hidup benar itu bukan saja di muka, tapi di belakang tidak. Belakang muka, mari kita punya integritas, jujur tulus di hadapan Tuhan. Sehingga orang berpikir waktu itu Yohanes adalah Mesias. Tidak, dia bilang, saya bukan Mesias, saya orang yang berjalan di depannya. 77, 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu maksudnya Yohanes, saudara, bertambah besar, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dan dengan tegas, dengan jujur, Yohanes berkata, biar dia makin bertambah, aku makin berkurang. Saudaraku sekalian, pemberitaan ini disampaikan oleh Yohanes, itu dikatakan pada mereka yang berada di tempat yang gelap, mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, yang mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudaraku sekalian, kita berada di tengah-tengah keadaan yang kelam. Orang-orang di sekitar kita mungkin mereka berada di dalam putus asa, mau bunuh diri, kepingin cerai, kesesakan demi kesesakan. Orang-orang ada di dalam sepanjang hidup ini atau di antara kita. Tapi firman Tuhan berkata, dia bawa kabar baik.
bawa kabar damai sejahtera, bawa kabar shalom. Dan saya dan saudara adalah orang yang mau dipakai Tuhan memberitakan kabar baik, memberitakan damai sejahtera, memberitakan shalom kepada mereka yang ada dalam kekelaman dan kegelapan. Kadang-kadang kita tidak sadar, saudaraku, bahwa kita berada dengan orang yang sudah putus asa. Kadang-kadang kita berada pada orang-orang yang merasa sudah tidak ada jalan lagi dalam hidup ini. Atau mungkin kita sendiri berpikir, saya kok tidak lihat rencana Tuhan yang indah dalam hidupku. Saya berpikir buat apa saya hidup. Kalau hanya untuk mengalami kesesakan, ketidakpedulian orang di sekitarku. Karena papa sudah pergi, mama tinggal sendiri. Dan begitu sulitnya kehidupan ekonomi. Janda-janda yang ada di sekitar saudara. Anak-anak yatim piatu yang tidak punya orang tua. Saudaraku sekalian, mari kita perhatikan. Mari kita punya hati yang punya belas kasihan. Sakaria berkata, Tuhan datang untuk membawa damai sejahtera buat orang yang ada di dalam kegelapan. Kita lihat saudara, janji Tuhan pada Abraham. Lalu janji itu sampai kepada bangsa-bangsa. Karena ada Yesus Kristus Tuhan yang sudah melakukan buat saya dan saudara. Dan tugas selanjutnya itu adalah supaya kita menjadi kesaksian. Kita bawa kabar baik. Saudaraku sekalian, Tuhan melawat umatnya dengan tujuan supaya umatnya bisa membawa berkat. Bisa datang untuk berdoa melepaskan orang yang ada di dalam keikatan kuasa kegelapan. Orang yang berada dalam ketakutan yang tidak ada habisnya. Janji Tuhan, dia mau melawat. Dia mau melepaskan, dia mau membebaskan. Tinggal sekarang saudara, kita mau atau tidak. Kita mau pergi pada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kadang-kadang saudaraku sekalian, kita diam-diam kita memikirkan muncul nama seseorang dalam hidup kita. Saya sudah lama sekali tidak pernah ingat ada seorang pemuda. 2 hari lalu saya kok tiba-tiba duduk di meja makan. Keluar nama itu dalam pikiran saya saudara. Saya lalu berpikir saya enggak tahu dia dalam keadaan apa Tuhan. Tapi saya mau berdoa buat dia, ulurkan tangan kasih-Mu. Kalau dia dalam kesesakan Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Engkau. Bahkan anak hilang di dalam kandang babi pun Tuhan sanggup melawat dia. Akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Saya tunduk kepala pada waktu itu, saya mohon pada Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak sampai kepada orang itu. Tapi doa-doa saya dan saudara sampai ujung bumi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, dikatakan Tuhan datang dalam kekelaman yang hebat untuk bawa damai sejahtera. Dan dalam kelam yang sangat hebat itu, dia mengutus saya dan saudara. Karena kita sudah pernah dilawat Tuhan. Karena kita sudah pernah mengalami kesetiaan Tuhan. Karena kita sudah mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan. Dan dari pengalaman yang saya dan saudara alami sebetulnya, itu sekolah yang kemudian sesudah kita lulus, kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya masalah seperti kita. Mungkin sakit, mungkin hidup ekonomi, mungkin kehidupan rumah tangga yang pernah kita hadapi dalam hidup ini. Sehingga saudaraku sekalian, pengalaman-pengalaman itu menjadi pengalaman yang sangat baik. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan biarkan saya alami hal ini? Saya cerita tentang cucu saudara. Yosaya itu anaknya Yosi maunya masuk angkatan udara Amerika saudara. Tapi setelah tunggu 2 tahun tidak ada juga panggilan sehingga dia akhirnya kerja. Dan dalam pekerjaan selama 2 tahun itu begitu keras pekerjaan mereka di sana, berat.
sampai tengah malam. Tapi lewat peristiwa ini saudaraku sekalian, kemudian dia diangkat jadi manajer di pekerjaan itu. Dan pada akhirnya dia dapat panggilan untuk masuk di Angkatan Laut. Dia sekarang masuk Angkatan Laut. Lalu dia cerita saudara, bagaimana Tuhan bekerja. Dia mesti lewati 9 meja. Dan itu dalam keadaan yang tidak mungkin secara manusia. Karena pernah waktu dia kerja tangannya patah, jadi ada jari itu ada pennya. Itu sudah termasuk cacat. Gak bisa diterima sudah. Banyak orang berpikir gak mungkin bisa terima. Karena itu cacat sudah. Tetapi dia bisa lewati. Waktu ditanya, kenapa tanganmu begini? Oh, saya pernah kena kecelakaan dan jari saya ini patah. Kemudian dioperasi kasih pen. Oh, dia bilang it's okay, begitu saja. Jadi dia lalu berpikir, mana mungkin seperti Elizabeth Mandul itu enggak mungkin saudaraku sekalian. Tapi saya mau berkata pada saudara, tidak mungkin buat manusia, pada Tuhan itu selalu mungkin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudaraku sekalian. Jadi jangan hanya berpikir tidak mungkin, tidak bisa. Karena kita melihat diri kita, banyak masalah, tidak pantas, saya bukan orang penting, saya bukan orang hebat. Gideon pernah berkata yang sama saudara. Ketika Tuhan berkata kepada dia, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah perkasa. Lalu dia berpikir, saya sekarang ini dia lagi takut mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Lalu dia berkata, Tuhan apa enggak salah? Saya ini dari keturunan suku terkecil. Dalam keluarga saya anak terkecil. Mana mungkin saya bisa melakukan perkara besar itu. Tapi Tuhan berkata, pergi. Aku menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Saudaraku sekalian, dalam hidup ini sering kita mengalami keadaan yang tidak bisa kita lewati. Sudah patok, sudah selesai, nggak bisa lagi. Tapi Daud berkata, aku bisa melompat pagar karena Tuhan. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kemurahan Tuhan. Jangan batasi urapan Tuhan. Karena dia sanggup mengangkat engkau melewati tembok. Sehingga kita akan melihat mujizat demi mujizat. Kalau yang jalan yang biasa saudara, semua orang lakukan. Semua orang bisa. Karena pengalaman, karena kepintaran, karena kekuatan. Tapi di dalam Tuhan ada hal-hal yang tidak bisa diatasi lagi. Itulah kita perlu mujizat, kita perlu kuasa, kita perlu urapan. Sehingga kita dapat hikmat. Apa yang saya harus lakukan dalam kehidupan ini? Lahirlah Yohanes, nabi yang luar biasa berani dan hebat saudaraku sekalian. Keadaan pada waktu itu betul-betul tergoncang karena kebangunan rohani yang dilakukan oleh Yohanes. Dan itu memang janji Tuhan. Dia buka jalan untuk Yesus Kristus Juru Selamat datang dan melakukan tugas seterusnya. Saudaraku sekalian, kekelaman macam apa yang kau hadapi hari ini? Keadaan sulit macam apa yang kau alami hari ini? Jangan berhenti hanya lihat kesulitan. Jangan hanya melihat kekurangan demi kekurangan seperti yang dilihat oleh Gideon. Bangkit dan berkata, pada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup dan dia bisa menolong saya. Menjadi satu kekuatan dalam rumah tangga keluarga. Ucapkan kata-kata iman. Ucapkan kata-kata firman. Makanya kita lihat. Zakaria, Elizabeth mandul. Sudah tua, tidak punya anak. Itu sudah titik mati, sudah nggak bisa lagi. Tapi mereka hidup benar, taat, tidak bercacat. Terus melekat, terus berada, terus datang kepada Tuhan dan terus melayani Tuhan. Tak satu waktu, mujizat datang. Zakaria, jangan takut.
doamu sudah dijawab. Engkau akan punya seorang anak, namakan dia Yohanes. Saudaraku sekalian, jangan takut apapun yang engkau alami. Karena Tuhan paling mengerti apa yang kau hadapi dalam hidup ini. Dia tahu persis rencananya dalam dirimu. Oleh sebab itu kita mau bangkit, kita mau bangun dari keadaan apapun juga. Dan kita mau berkata, Tuhan tolong saya. Beri saya kekuatan baru, beri saya hikmat untuk saya bisa kuat berdiri dalam keadaan apapun juga sampai saya melihat mujizat, saya melihat pertolongan, saya melihat kuasa Tuhan sehingga menjadi kesaksian yang hebat. Dia dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.